Selamat datang di DWF Podcast. Harus DWF banget nih. Harus DWF banget. DWF itu apa DWF? Hah? DWF itu apa? Coba dulu jelasin ke dulu pendengar ya. kita nih. Ini pendengar kita. Ini emang ya kalau misalnya udah mimpi dari berapa tahun lalu, Betul. baru kejadian saat ini gitu. Realisasi ya akhirnya. Punya modal ya. Pasti. Punya modal. Jadi DWF itu apa? DWF tuh singkatan dari 3 nama ya. Oke, 3 nama. 3 nama. D itu orang di belakang kamera nih. Ya. Karena belakang kamera ini namanya Dananca. Nanti fullnya ya biar orangnya sendiri yang ngomong. W itu untuk William. Itu untuk saya sendiri. Nama saya William. Salam kenal. Dan F itu Fafa. Nama lengkapnya sih Alfa Joseph Rafael. Ini pria ini nih. Tapi panggilan dia Fafa, paling tongkrongan. Jadi setelah asal-usul DWF ya. Bahkan sebenarnya nama ini tuh udah lama. Lu ingat gak kita dulu pernah bikin mau jualan pomet? Iya gue ingat. Nah, jualan pomet di Instagram DP-nya aja anime anjir. Gue gak tau anime apa, tapi kita jualan pomet. Dari penjualan gue kasih lu berdua goceng-goceng di kamar gue, kalau ingat. Ingat gak lo? Ingat. Itu first time bisnis bareng dan itu terbodoh. Itu kayak gue juga kenapa gue kasih ya? Apa karena gue ngasih nggak enak atau gimana? Kan yang jualan gue. Betul. Kita belum ngapa-ngapain, tapi langsung gue bagi-bagi lah. Goceng dapat aja sekarang anjir. Makanya anjir. Tapi itulah, itu emang kita kan dari dulu kawan dari SMA. Nah kalau gue sama Dananca tuh dari kelas 5 SD kebetulan, karena gue pindah dari Lampung ke Jakarta, ketemu lah ya gitu kan. Nah kalau sama William kita ketemu pas SMA. Nah setelah itu kenapa ya, mungkin pada bingung kenapa kita mulai apaan sih tiba-tiba mulai podcast apa segala macam. Kita sering call malam-malam ngomongin misalnya masalah hidup, konspirasi, agama segala macam. Nah satu pemikiran yang timbul adalah kenapa kita nggak bikin podcast aja, kita bisa sharing ke teman-teman, kita bisa ngobrolin banyak hal. Nah hari ini lah kita jadi lah gitu. Awal mulanya day one banget nih. Sebut kopi ya? Iya. Santai ya. Nah di situ dan berhubungan dari itu, nah makanya di video pertama nih pembahasannya itu di beginning. Nah ini kan the beginning dari lu. Nah ini gue tembak aja. Maksud lu the beginning tuh mau gimana? Jangan-jangan kita bisa salah dua persepsi. Nah lu jelasin dulu, karena ini tema dari lu kan. Nah. Kenapa di beginning? Okay. Kenapa permulaan? Kenapa tuh? Karena ini adalah the start. Ini adalah video pertama kali kita bikin. Benar-benar proyekan pertama yang udah dipikirkan kita lama-lama. Okay. Cuman baru start. Dan karena satu dan lain hal lah, banyak ceritanya itu. Nah, inilah the beginning. Permulaan, awal mula baru. Nah itu. Kalau gue mikirnya gimana ya, beginning itu ini mungkin dari pemikiran gue ya. Awal dari apa yang mau kita capai. Jadi bukan ya waktu ini tentu ada tujuannya. Kita pengen berkarya, kita pengen membagikan apa hasil pemikiran kita lah gitu lewat podcast. Nah yang gue pikir adalah lu tuh mau jadi apa sih awalnya, arah hidup lu tuh mau kemana. Nah kalau gue dulu tapi ngomongin cita-cita ya, cita-cita gue pertama adalah gue mau menjadi hansip. Aneh ya, kenapa? Jadi gini gue ceritain, di perumahan gue dulu di Lampung tuh namanya perumahan Ayam Muruk, banget gue. Itu ada satu kejadian rumah tetangga gue malingan. Nah yang ngejar ini si hansip, malingnya ketangkap, digebukin malingnya katanya, gue udah dengar. Nah sejak saat itu gue kan suka main PS1 gitu ya, main PS1 yang berantem lah gitu, dari Biji Merang Arena, Bloody Roar tuh gue main deh gitu tuh. Terus kita bisa berantem, kita gebukin orang.
apalagi orang yang bersalah gitu kan. Kita bisa ngejudgement dia gitu. Wah sikat aja dia habisin aja ya. Itu cerita pertama gue. Sampai masuk ke gue SD karena gue suka anime, gue gambar. Gue seneng tuh gambar Naruto, Dragon Ball gitu-gitu. Gue pengen jadi arsitek. Cuma aneh, kenapa arsitek ya? Gue mikir arsitek bisa gambar. Jadi urusan yang gambar tuh arsitek. Padahal arsitek bukan gambar anime, bukan mangaka ya. Iya. Nah, lanjut lagi ke gue pengen bikin pabrik coklat. Gue pengen jadi pabrik coklat gitu kan. Kenapa pabrik coklat? Karena simpel, gue suka coklat dan gue pengen makan coklat yang banyak sehingga gue bisa gue jual ini coklat isi dodol, isi keju, isi apa, kayak gue bikin variasi gitu-gitu. Kayak bikin pabrik enak nih, kaya ya. Ternyata sekarang kalau dipikir-pikir buka pabrik bos, tidak semudah itu, modal tinggi. Aduh zaman kalau kita mulai podcast kita ngomong aja lo, cerita dulu kan, mimpi dulu kan. Nah ini sampai gue SD nih. Nah kalau lu gimana, cita-cita pertama lo tuh? Wah, cita-cita pertama gue agak konyol sebenarnya. Apa ya? Kayak gue yang konyolnya. Konyolnya gini, pertama tuh waktu gue SD kan ditanyain tuh, disuruh gambar cita-citamu apa. Gue nggak tahu cita-cita gue. Gue karena nggak pernah kepikiran, mau kayak gimana juga gue nggak kepikiran apa-apa. Terus muncullah ide bodoh, gue mau buat kunci Inggris sama obeng. Artinya cita-cita lo apa? Mau jadi kayak mekanik gitulah. Engineer. Kayak semacam engineer. Gitu ya? Okay. Mekanik tapi listrik. Oke, berarti urusan elektronik gitu. Iya. Konyolnya gambar dan keinginan gue tidak sinkron ya. Lu gambar apa, lu pengen apa emang? Iya betul. Cuman itu pikiran naif gue waktu kecil lah. Oke. Dan makin gue gede ternyata ada perubahan. Malah hilang cita-cita gue. Oh malah lu lost track ya? Lost track gue. Tapi wajar lah kan, kita masih SD ya, punya mimpi, punya apa aneh-aneh. Sebenarnya gue tuh juga mengarah ke, karena gue suka main futsal. Lu tau lah gue anak futsal. Iya. Gue pengen banget jadi pemain timnas. Nah sekarang ini kan lagi marak ya, kemarin Vietnam baru kalah sama Indo 3-0. 1-0 pertama di kandang kita Indonesia. Terus di Vietnam menang lagi kan. Jadi agregat 4-0. Tadi sore gue kasih lihat tuh gaji kan. Satu musim mereka itu bisa 5 miliar, 6 miliar. Terus gue kayak, hari ini gue cuma bisa merenung melihat gaji-gaji mereka yang tinggi sekali, tinggi langit. Tapi gak apa-apa lah. Mungkin karena gue gak kesana. Dan susah juga, gue pikir dulu kayaknya jadi pesepak bola di Indonesia tuh berat kayaknya, hampir nggak mungkin lah. Takutnya ada yang jahat lah, nanti gue takut cedera lah atau apalah gitu. Nyokap gue nggak kasih. Akhirnya gue sempat kepikiran, apa gue jadi jurnalis sepak bola ya, kayak siapa gitu kan, Fabrizio Romano kalau lo tahu, itu di orang Italia yang terkenal banget tuh. Semua sumber berita sepak bola itu paling valid dari dia. Namanya Fabrizio Romano. Panggilannya Papa, bukan? Oh, itu. Jauh ya? Tapi Pak. Jauh. Tapi Pak, siapa tahu itu doa kan? Amin. Doa dari mak gua. Betul. Iya. Siapa tahu kan gua nggak jadi jurnalis, tapi jadi podcaster atau content creator. Nah dari sini nih, kita mulai dari sini. Nah arah gua mungkin kita bisa selip-selipin lah, tipis-tipis lah. Cuman ya kita mungkin bakal arahnya banyak ngomong hal yang kita suka, keresahan gitu. Jadi ya gitu, kita ngomongin apa yang pengen kita capai gitu ya. Itu gue pengen jadi jurnalis sepak bola, dan masih berubah-ubah sekarang, pengen jadi pengusaha lah, pengen jadi inilah. Cuma setelah beranjak dewasa lah, takut tambah dewasa. Ngeliat kehidupan orang dewasa agak sulit ya. Menurut lu gimana kan? Sampai sini titik ini ya. Iya, dengan segala keresahan yang lu punya, lu ngeliat masa depan gimana nih kehidupan orang dewasa? Kayaknya banyak banget cita-cita. Lu pengennya gimana? Kalau gue mungkin gini, karena saat ini kita rekam video ini, gue masih jadi mahasiswa psikologi. Ya itu psikologi ini bagian dari cita-cita gue lah. Yang baru gue dapat
setelah gue kenal sama lu pada. Nah, iya. Cita-cita yang setelah sekian lama hilang, tiba-tiba muncul tujuan baru. Nah nih, makanya gue mencoba pelajarin inilah dunia psikologi. Mungkin gue akan ambil yang agak humanis lah, positif, agak lebih positif. Buat ke depan tuh kita bisa apa gitu nih? Bisa banyak. Bisa kaya, bisa miskin. Nah, yang bisa lu maksudnya apa maksudnya? Ya pasti kaya dong, masa lu mau miskin? Jadi lu mau kaya lewat jalur ini lah gitu. Nah, nggak kaya, nggak jangan bilang kaya lah ya, ada. Oke. Cukup lah ya. Cukup. Kita berpenghasilan dengan juga membantu orang lain. Betul. Gitu. Betul. Gue rapiin nih kata-kata lu nih. Pelan-pelan nih, pelan-pelan. Kan kalau pendengar kan belum tahu pola kita mainnya gimana. Betul. Nah, gue juga pelan-pelan membersihkan kalimat gue sendiri. Kan gue sebagai sarjana ilmu komunikasi kan. Iya. Itu kan gue tukang sapu jadinya. Oh iya. Mungkin takutnya lu blunder, lu salah ngomong, gue rapiin. Iya, cuma jangan banyak-banyak. Capek juga gue pikirnya. Belum blunder. Belum blunder. Iya. Masih gue rapiin dulu dikit tipis-tipis ya. Belum. Aduh. Cuman tuh kembali lagi ke topik tadi. Ini permulaan lah. Okay. Karena salah satu alasan kenapa gue mau masuk psikologi, ini mungkin ya agak hal yang gue lihat lah ya, hal yang gue lihat dan gue rasakan. Menurut gue, Indonesia agak darurat aja sih, boy. Oke. Agak darurat di mental health. Nah, kayaknya anak zaman sekarang tuh mudah. Ya kita anak zaman sekarang ya, tapi mungkin gue sedikit pede, gue merasa tidak di bagian itu. Karena ya kita mungkin sampai kita bakal ceritain ini bang. Backstory hidup kita kenapa sampai sini. Sekarang kita umur 23, tahunnya 24 ya. Ya, gue tahun 4. Kita banyak cerita masa lalu yang gak enak ya. Nah mungkin sampai kita bakal cerita, cuman gak sekarang, karena bakal banyak banget. Jadi kita ya gas tipis-tipis dulu lah ya. Nah, kalau di tipis-tipis ya ini dulu, kita bahasan beginning aja dulu. Kembali lagi ke tadi, yang gua inginkan dari podcast ini nih, kita kayak podcast nggak cocok deh. Apa namanya? Konten ngobrol kayaknya ya. Konten ngobrol, boleh. Konten ngobrol aja lah ya. Ini kita kebanyakan nonton Bang Us ya. Iya kayaknya. Iya, konten ngobrol ceplos, ada apa juga ya udah. Emang ya bisa dibilang ini ada ya sangkut pautnya lah ya. Iya. Apa ya? Kalimat yang enak apa, Pak? Berhubungan lah ya. Ada hubungannya lah. Ada korelasinya. Iya. Udah komunikasi sarjana gue. Pas banget, Bro. Emang. Nah, ada ya kita harus shout out ke Bang Us lah ya. Jadi inspirasi buat kita. Jadi inspirasi karena kita kalau nonton konten dia yang bokir ya, yang sekarang kadang mungkin dia nggak tahu bakal bikin lagi apa enggak, kadang semut-mutnya. Itu justru jadi apa ya? Wah, konten jujur aja. Denger dulu waktu zaman dia kuliah, zaman dia SMA gini ada masalah ini. Masalah cewek, main cewek atau kenakalan dia. Jadi kayak wah enak nih ternyata jujur di konten sama dengan apa yang gue pikir, apa yang lo rasain tuh seru juga ya. Gue mikir gue pernah begini ajak temennya ngobrol juga, ajak ya semua pemikiran dia. Dari dia suka anime, kita tahu ya dia suka banget anime. Itu jadi salah satu jalan hidup dia juga. Wah itu senang tuh gue udah cerita dia tuh masa lalunya. Sampai kita bakal cerita juga. Nah itu paling di ya momen-momen nanti lah. Iya. Nah kembali lagi agak jauh, balik lagi nih. Kembali lagi. Nah ini konten buat gua, cara untuk gua memberikan ini mungkin kalau bahasa kerennya sih edukasi lah ya. Karena ini kalimat yang harus gua kutip dari dosen gua. Kami anak-anak psikologi, ada satu tanggungan nih, ada satu titipan nih. Apaan tuh titipan sama dosen lo? Apa yang dimutipin? Agak berat nih misalnya. Masalah dosen lo yang mau bebanin di gua juga nih. Brengsek juga. Jadi dosen gua
bilang kalau misalnya mahasiswa psikologi adalah orang-orang yang bisa berempati sama orang, yang lebih mampu berempati dan yang bisa memberikan edukasi pada orang-orang yang lainnya. Jadi edukasi sama empati tuh keywordnya ya. Keywordnya di situ. Punya kepekaan khusus lah. Nah, katanya kan bisa baca orang tuh, katanya sih. Tidak, itu tidak. Bohong ya. Aduh, itu mah apa ya? Kalau memang bisa baca orang ya, kayaknya nggak cenayang itu nggak akan perlu ya. Iya. Nggak akan perlu cenayang. Kalau nggak itu ngeliat ada setan di belakang lu tuh nempel apa? Nggak akan bisa itu. Itu udah mulai aneh itu mitos lah ya. Oke. Cuman kalau anak-anak psikologi cuman modalnya lebih di empati. Nah, ini kembali lagi ke tadi nih. PR-nya di situ untuk masih ngedukasi kalau misalkan terlepas dari banyaknya orang-orang ngeledek-ledek ya. Mental health memang penting. Kenapa penting? Ya karena kepala otak lu dan badan lu tuh kan satu ya. Kalau badan lu beres, badan lu sehat, otak lu sehat. Oke. Tapi ingat juga, otak lu sehat, badan lu sehat. Oke. Itu yang perlu disampaikan. Itu sebagian kecil dulu lah ya. Sebagian kecil yang perlu disampaikan. Itu agak emang luar biasa dosen gua ya. Gue juga sebenarnya kalau ngomongin edukasi agak berat ya. Memang. Kayak gue seakan-akan punya tanggung jawab moral gitu. Nah ya tapi ada lah edukasinya. Cuman gue ya ini mungkin podcast atau konten ngobrol, kalau gue pengennya ke arah yang ya udah kita bisa ngomongin keresahan kita jujur. Mungkin sambil kita bakal ngomongin hal-hal yang viral juga menurut pandangan kita gimana, kita kaji atau kita undang orang-orang yang kredibel ya, dan narasumber lain juga. Jadi lebih menarik, gak cuma kita berdua doang nanti ya. Karena episode pertama jadi kita dulu sekali lah ya. Nah gue sebagai orang yang berkutik di jalur komunikasi nih, bukan lu tahu gue bawel lah, gue suka ngobrol sana sini, temen gue di mana-mana lah. Jadi gue rasa bukan sekedar edukasi, tapi ini bisa menjadi apa ya, jalur cara gue meluapkan jati diri gue yang suka ngobrol, yang bawel gitu. Ya mungkin ada edukasinya, tapi mungkin juga bisa jadi jalur tali kasih. Kita undang orang-orang kita di masa lalu ya, teman-teman kita gitu. Kayak gue juga suka nonton kontennya Gofar Hilman, kalau tahu. Bang Gofar. Nah, sering cerita tuh. Dia tuh kan punya konten namanya Grand Boys. Grand Boys tuh bertiga, dia, si Bang Gofar, Bang Riko sama Bang Wancoy kan. Nah mereka ini temen SMA bertiga. SMA, tapi suka di konten dia ngobrolin 1 jam, sejam lebih ngomongin masa lalu di SMA mereka, kenakalan yang kadang kita dengar mungkin nggak wajar lah, tapi itu menyenangkan tuh untuk dikenal. Diundang lagi ngomongin masa lalu, akhirnya jadi sebuah cerita yang apa ya, menarik untuk orang-orang denger lah gitu. Zaman dulu gini loh, nakal ini. Nah sambil itu juga bakal gitu. Gue pengen kita bisa ajak wah teman-teman lama, kita undang aja ngobrol aja dulu. Kita pernah begini, pernah begitu, ngobrol manjur. Mungkin awal-awal jujur gue ngerasa kita ngomong masih agak kaku gini ya. Kita belum biasa ngomong depan kamera, tapi nggak apa-apa. Sengaja mulai dulu kan. Mulai dulu sampai kita udah take it easy lah. Gitu kalau gue. Nah lu dalam podcast ini selain edukasi tuh, nggak mungkin lu ngajar orang dulu. Oh nggak mungkin dong. Nah lu pengennya apa lagi nih yang lu isi di sini? Ya kita ya beginilah, santai-santai kita ngobrol. Ya mungkin karena gue ekstrovert kan. Introvert pancing ekstrovert. Iya seperti itulah ya. Gue juga ingin memperluas pandangan gue. Kan biasanya kan gue ngobrol sama lu pada aja kan. Gue pengen ketemu sama orang-orang baru aja. Ketemu orang-orang yang punya pandangan-pandangan lain kan kita nggak tahu ya. Makanya kita bahas semua itu di sini, siapa tahu kan
bisa bertukar argumen di sini lah ya, ada argumen bisa apa namanya, kita punya pemikiran tertentu yang mungkin orang lain juga beda sama kita atau sama kita bisa diskusi di sini. Gue memang orang senang diskusi apa ya, kadang orang ngomong sama gue tuh bisa berjam-jam lah. Anjing bawelnya gue tuh nggak ada topik pun jadi ada topik gitu. Makanya gue nggak akan pusing kalau nongkrong berdua sama gue, bertiga sama gue, wah terus-terusan dah. Nah dari sini kita kalau bisa ya ada rekam jejaknya lah ya, kita ngobrol malam-malam. Kita tuh sering call malam-malam, sering call di WA, terus cerita ngomongin cewek lah, ngomongin apa. Nah mungkin kedepan kita ngomongin cewek juga nih, keresahan apa yang dialami orang-orang perihal hubungan asmara, itu juga menarik tuh. Waduh, ya kan, hubungan asmara. Lu yang pernah suka cewek 4 tahun lebih, gua yang butuhnya setengah mati. Nah itu kan wah menarik nih, apalagi orang-orang dengan hubungan asmara yang aneh, yang unik. Kita undang sini juga nanti kapan ya. Bentar, apa nih? Bentar. Rem dulu bos. Oke, gua rem dulu nih. Rem dulu bos. Gua seruput tipis-tipis dulu. Kita undang yang dulu nih. Enggak orangnya juga. Oh enggak orangnya. Cerita aja. Oh ceritanya. Cerita, kita kan bercerita di sini. Kan kita pastikan dulu. Oke. Ini kan udah ada rekam jejaknya sekarang, ya kan? Kalau tiba-tiba kita ngajak, nah, itu tugas Dananca untuk mensensor. Nggak perlu orangnya langsung, tapi kita cerita aja. Apa yang pernah terjadi lah. Apa yang kita rasain yang pernah terjadi itu ya bagian dari hidup kita lah. Kenapa harus nggak enak lah? Itu kan resiko juga. Kita hidup memang berhubungan dengan orang lain, ada masalah, ada kendala, itu wajar sih kata gue mah. Gak usah terlalu pusing lah, ngomong aja. Emang takut apa lu? Takut apa? Wah, saya takut dipertanyakan. Saya hanya takut dipertanyakan, saya malas. Mungkin bukan takut, tapi depannya saya malas dipertanyakan. Malas dipertanyakan? Iya, aduh. Karena kalau gue gini, gue ditanyain gak masalah. Kenapa? Karena setiap hal yang gue laluin di hidup gue, pilihan yang gue pilih gue gak pernah nyesel. Gue pernah bilang sama lu kan, gue gak akan pernah menyesal bisa gue resign dari kerjaan, gue putus sama si ini, gue pilih nongkrong sama ini, berteman sama ini sampai sekarang. Bahkan banyak orang-orang yang datang dan pergi, gue gak pernah nyesel. Terserah mereka mau datang, mau pergi, mau main sama gue, mau kagak. Yang penting ada di circle gue, itu orang-orang yang memang jadi gue gitu. Jadi apa yang kita diskusiin itu jujur, nggak banyak cincong, nggak banyak kemunafikan. Jadi kalau memang lu nggak mau main sama gue, ketemu gue, mending cabut aja lah. Gue juga capek ngurusin lu, juga capek ngurusin gue kan. Mending kita ngomong yang ngomong aja. Betul. Yang mau, yang niat, yang mau luangin waktu. Kadang gini, gue merasa ya, mungkin topik kita di beginning ini, semakin dari kita muda, gue lihat sampai kita dewasa, kita makin kecil circle. Betul. Makin kecil circle, kita makin sibuk memang. Itu kan salah satu dampaknya. Betul. Dan juga lu punya prioritas, lu pengen ketemu siapa, lu mau nongkrong sama siapa. Jadi gini ya, baru-baru ini ya. Ini gue baru ngomong sama lo di sini. Apa tuh? Gue baru mulai merasakan gue tidak diprioritaskan lah sama teman gitu. Jadi mungkin mereka udah punya kehidupan sendiri, bukannya gue ngerasa gue dimusuhin, tapi kayak ya memang sudah sewajarnya kita makin dewasa memilih prioritas. Dan mungkin salah satu korbannya mungkin bisa kita gitu. Dan ini terjadi di gue. Nah menurut lo apa ya? Apa yang harus kita bisa kasih feedback saat lu ngerasa mungkin agak dijauhin ya? Mereka bisa nongkrong, mereka bisa main sama orang lain, tapi sedangkan ngasih waktu buat lu enggak, padahal lu punya cerita sama diri lu. Oh dulu kita pernah berjuang bareng-bareng loh, kita pernah nongkrong bareng-bareng, sering kita cerita, deep talk. Sekarang lu mungkin punya lingkungan yang baru, atau lingkungan yang lu pilih lah, sehingga bagian yang dihempaskan atau yang tidak jadi prioritas adalah ya kita sendiri gitu. Nah gimana lo nanggepinnya? Kalau gue nanggepinnya ya, ini cara gue lah ya, cara gue.
Kalau cara gue nih, gue lebih ke bodo amat. Simpelnya bodo amat. Kalau misalkan bilang bodo amat seperti apa, lu tahu Three Wise Monkey nggak? Apa tuh Three Wise Monkey? Jadi itu sesuai namanya ya, 3 monyet bijaksana. Nah, 3 monyet bijaksana nih, satu itu nutup kupingnya, satu nutup matanya, satu lagi tutup mulutnya. Maknanya apa nih? Nah, ini menarik nih. Maknanya tuh kalau lu tutup telinga, you hear no evil. Lu tidak mendengarkan keburukan, kejahatan. Tutup mata, artinya lu tidak melihat kejahatan. Nah, kita kejahatan atau keburukan. Oke, boleh. Kalau tutup mulut adalah tidak ngomong keburukan atau kejahatan. Kenapa ambil ini nih? Kenapa ngambil Three Wise Monkey ini? Karena ya kalau misalkan memang teman-teman lo ini pergi dari lo, hal paling bijaksana yang bisa lo lakukan adalah ya lo tidak perlu ngomong jahat tentang dia. Oke, setuju. Lo tidak perlu melihat ya kalau misalnya mereka ada hal-hal melakukan hal jahat atau bagaimana atau hal yang lo nggak suka, ya acuh aja. Tutup mata, tutup telinga, itu lo acuh aja. Jadi kan buat apa lu membuang tenaga lu, energi lu yang bisa lu gunakan untuk lebih produktif untuk hal-hal yang lebih penting seperti ini? Iya. Ini lebih penting. Kita bikin konten ya. Iya. Lebih penting daripada kita ngebahas aduh dia ngapain sih, lu ntar cek HP dia ngapain sih gitu kan. Atau kayak kenapa ya dia tiba-tiba hilang dari hidup gua ya. Aduh, orang-orang yang nge-appreciate kita tuh ngapain dipusingin, tuh let it go lah. Gue setuju sih sama analogi lo ya. Mungkin gue punya pandangan berbeda tapi mungkin berhubungan. Gimana tuh? Gue merasa memang pada dasarnya tidak semua hal bisa kita kontrol. Ada hal-hal yang nggak bisa kita kontrol seperti kehendak orang lain, mereka mau kemana, dan yang bisa kita kontrol adalah diri sendiri. Gimana cara kita merespon masalah, gimana cara kita merespon sikap orang lain, attitude mereka. Kan sebenarnya lu yang memilih untuk memusuhi mereka atau enggak, atau lu yang memilih untuk dekat atau nongkrong sama mereka atau enggak gitu. Jadi ya kalau mereka memilih nggak nongkrong sama lu atau stick sama lu, stick around lah, ya udah, itu memang dasarnya mungkin kehidupan ya. Ya kita berkelana, berpetualang, mencari grinding lah, kayak lu main game RPG kan. Kadang kita ke kota ini, kita ke kota itu, oh dapat item ini, dapat barang itu, dapat duit segini, ketemu monster. Ya mungkin bagian dari perjalanan hidup aja. Ya gua harap sih someday kita bisa tetap ngobrol ya. Cuman mungkin nggak di waktu yang sekarang. Tapi ya kalau nggak apa juga, itu kan namanya pilihan hidup. Memang kita nggak usah dan nggak perlu mikirin orang lain lah. Orang lain yang nggak bisa kita kontrol, ya udah yang ada sekarang ini, lu circle yang baik, lu jaga orang-orang yang lu kasihi, orang-orang yang lu sayang, yang sayang juga sama lu, ya udah stick around dengan mereka aja gitu yang ada. Juga lu nggak capek, lu apa ya, lu pengen disayang, lu pengen dikasihi, itu kan defensive. Lu disayang orang, lu juga pengen sayang orang atau sebaliknya. Jadi gue rasa memang nggak perlu dipusingin ya, cuman kadang ya mana ya, gue juga manusia gitu bro. Ya wajar. Kita bisa sakit hati, kita bisa iya kenapa si kampret dulu sering main sama gua, motoran sama gua, aduh olahraga bareng apa bareng, sekarang malah udah punya cewek. Biasanya nih orang-orang punya cewek atau punya cowok lah, punya pasangan, mulai itu hilang si kampret. Ya gua harap sih lu nggak begitu ya. Wah, kenapa kesana arahnya nih? Kan lu baru punya cewek nih. Ya gue doain sih langgeng. Tapi ya kita bisa manage waktu lah. Semua sebenarnya bisa di manage ya. Betul. Semua bisa diatur selama ya lu mau gitu loh. Lu memang mau nongkrong sama gua, kita bikin konten, dia bikin. Lu mau nongkrong sama cewek lu, mau quality time, silakan gitu. Tapi semua ada porsi, mungkin berkurang ya sama gua, punya pembagian yang lain lagi, tapi I think it's normal. Gitu sih kalau menurut gue. Itu udah psikologi banget tuh. Iya. Udah psikologi banget soalnya.
hal-hal yang lu mengatur diri lu, mengatur respon lu tuh gue rasa penting banget gitu. Nah, itu yang gue sering lihat ya, ya gak usah terlalu jauh-jauh lah kalau lu mau bahas psikologi mah. Lihat aja temen-temen lu, sekeliling lu, rekan kerja lu, gak usah jauh-jauh. Ada aja pasien kayak begitu, yang kayak, ih ada apa nih di sebelah nih, dia habis ini loh, dia habis begitu loh, kan kayak untuk apa gitu loh. Mungkin ya jenis kelamin mempengaruhi lah ya. Ada jenis kelamin yang mempengaruhi. Tapi ya kadang-kadang tidak menutup kemungkinan cowok-cowok juga ada yang begitu. Cowok juga begitu, cewek juga begitu. Iya sama aja kayaknya cowok cewek sebenarnya mereka punya behavior yang beda-beda aja. Iya. Preferensi aja masing-masing. Iya. Malah kadang udah lama nggak ngobrol, baru ngechat, minjem duit. Wah, kayaknya ada yang gue tahu tuh. Ya ada lah. Oknum. Oknum. Kenal kan? Nggak tahu sih di lupa namanya sih, cuman ya ada. Ada aja. Cuma kan malas ya kayak, lu datang pas butuh doang. Dulu pas gue nyari lu kemana? Kemana aja? Banyak lah. Bukannya nggak mau kasih gitu bro. Tapi ganjel aja. Ganjel. Males ya. Ganjel nih. Datang butuh doang tahu. Gelaran ditagih malah marah balik. Kan kampret juga kan. Biasalah. Iya. Namanya orang kan ada aja yang sifatnya gitu. Makanya gue malas gitu. Udah. Kalau memang mau kasih ya kasih. Kalau memang kagak mampu ya sesuai kemampuan aja lah. Iya kalau memang dia butuh banget, kadang kan kita nggak tahu ya orang sebutuh apa ya, atau memang mau nipu kita nggak tahu juga. Cuman udah kalau gue bilang bisa, gue kasihnya ikhlas, gue ikhlas gitu. Tapi kalau kagak ikhlas, dia nggak jadi berkat ya. Ya gue sebagai umat Kristiani. Kalau lu sebagai apa bro? Sebagai manusia biasa saja. Sebagai manusia biasa. Tidak ada respon, tidak ada jawaban. Tidak ada mengakui. Itu nanti saja ya. Nanti di konten lainnya. Itu pembahasannya akan sangat panjang. Itu akan sangat-sangat panjang. Jadi mendingan kita bahas yang santai-santai aja dulu. Oke. Yang urusan, gue punya pasangan itu tentu bisa belakangan lah. Itu bisa belakangan lah. Tapi ngomongin Kristen ya. Apa tuh? Di bulan Ramadan ini tuh gue jadi belajar sama teman-teman gue yang muslim. Oh iya. Belajar menghargai orang yang puasa. Gue baru kepikiran lah. Betul. Gue baru ingat kalau hari ini, hari pertama kita syuting ini, pasti hari ini ya, orang-orang pada puasa ya. Betul. Dan pas dari lu ulang tahun juga. Gitu. Nah, teman-teman bisa ucapin happy birthday ke William. Langsung blast DM dia. Wow. Masa ya? Banget begitu. Waduh, itu masa itu feel di awal-awal. Oke. Jangan dong. Informasi. Pas di apa nih hari puasa ini kenapa ini? Tadi lu bilang. Di hari puasa nih. Kita kadang di hari puasa tuh gimana ya ngomongnya ya. Kita kadang ya mungkin kita yang minoritas ya. Oke. Kita bahas ini sebagai kita yang minoritas. Maksud Anda tidak kelihatan. Saya sangat terlihat ya. Iya, muka gue sebenarnya gini guys. Emang kalau mungkin orang first impression ke gue tidak mungkin dibilang Cina tok-tok. Kalau William ya mukanya mata sipit putih. Nah kalau gue tuh ada yang bilang gue Jawa, bahkan ada yang pernah bilang gue Batak. Gue bingung banget. Kok gitu? Gue Batak sih. Apakah gue punya marga? Kalau ditanya, kau baru apa? Li. Aku Cina. Nyasar. Gue bingung mukanya. Kayak apa emang gue nggak Cina itu muka gue? Dulu katanya iya pas SMA gue masih agak lebih putih ya. Sekarang kan karena Jakarta keras ya. Betul. Matahari, sumpah, kayak ya kena macet, jalanan. Pernah imbasnya lah mungkin. Kalau itu paling biar orang-orang di komen aja yang ngomong. Oke, mereka nilai aja nanti. Mereka nilai aja lah ya. Kalau jangan ditanyakan. Oke, boleh. Sudah jelas ini. Biar komen aja yang ngomong ya. Aduh, boy. Cuman gitu, boy. Di bulan Ramadan nih, pasti. Kan banyak yang mulai war-war apa ya?
Wah, Warteg Jil nih yang paling baru. Viral juga tuh kemarin tuh. Baru banget. Bahkan katanya apa tuh? Telur pasca teman-teman gue mau dijemput ya, katanya gitu. Gue ngerti. Itu logikanya lucu ya. Sekarang kelihatan ya, dibanding beberapa tahun lalu. Sekarang nih udah pada mulai lebih apa ya nih? Bahasa yang enak apa ya? Lebih toleransi kah? Atau lebih apa kah? Lebih toleransi. Lebih apa namanya? Terbuka dengan orang-orang yang punya sudut pandang yang lain gitu ya. Itu orang-orang tuh udah mulai ini sekarang apa? Ya seperti di bulan Ramadan ini pada mulai lebih terbuka ya orang-orangnya. Menurut lu kenapa tuh, Pak? Nah, kalau gue justru ngeliatnya terbuka pasti. Dulu mungkin kalau kita bahas isu agama tuh lebih sensitif, sekarang nggak terlalu. Orang udah mulai biasa lah dengan jokes agama, jokes atau dark jokes gitu. Bahkan justru di bulan puasa ini gue ngerasa puasa yang paling tenang. Dulu kan biasanya marak rumah makan digerebek, rumah makan dipolisikan gara-gara nggak nutup lah atau tetap buka lah. Padahal kan mereka juga jualan tuh, cari duit, biar perut isi juga. Atau juga itu bukan sesuatu hal yang apa ya, harus dimasalahkan lah atau dipolisikan. Gua malah pusing liatnya. Harusnya kalau lu kan puasa, tujuannya kan membersihkan diri, nahan hawa nafsu, godaan-godaan dari mata dan mulut gitu kan. Itu kan godaan jasmani ya. Catatan ini sebatas pengetahuan kami yang disclaimer, ini opini kami ya. Ini opini kami aja. Perlu tuh, penting tuh ya. Zaman sekarang kalau tidak ada disclaimer tuh berbahaya ya. Jadi gua rasa justru itu ketahanan iman masing-masing aja. Nggak perlu gerebek. Kalau memang lu puasa ya puasa aja, nggak usah mentingin rumah makan orang lain gitu. Atau nggak usah apa namanya, nggak usah malah nyuruh orang lain tutup. Ya kan bisa lu di rumah lah, nggak usah keluar. Kalau memang dia jualan kan udah juga usaha, sama-sama apa, bisa referensi sama gitu loh, umat yang sama, masa lu saling gerebek juga ya, kata gue nggak perlu lah. Kan bisa juga dibuka buat orang-orang yang berpuasa. Ya mungkin segmen bisnisnya lebih kecil ya. Jadi nggak kena nih yang mayor nih. Kenanya mungkin yang nggak puasa aja. Mungkin yang umat Kristen atau Hindu yang lain kan bisa makan juga kan. Betul. Pokoknya di situ kalau gue. Jadi kalau memang lu puasa, ya lu puasa aja sendiri gitu. Nggak usah ngejudge orang lain atau sama makan buka, ya udah lah. Mungkin lu nya nggak tahan kali. Wah. Itu gimana tuh? Gimana? Wah, keras ya kalau gue ngomongnya. Oke. Agak keras nih ya. Oke. Ya gue setuju sama lo. Baik masing-masing lah ya. Ya biasa lah ya. Itu yang menjadi problemnya adalah mungkin gue akan mempertanyakan ini dari sudut pandang yang gue pelajari lah ya, sudut pandang psikologinya. Boleh. Gue akan mempertanyakan, hal pertama yang gue tanyakan adalah kenapa lu sangat anti, kenapa lu sangat mengekang orang-orang lain gitu loh, kenapa lu memandang apa yang lu pandang itu benar. Itu gue ingin coba memahami itu dulu. Iya, biasa orang kan selalu merasa benar ya. Iya, itu kalau merasa hebat, selalu benar. Ya, itu wajar lah, subjektivitas seseorang tuh wajar banget ya. Tapi bukan harus jadi patokan menurut kita benar. Lu juga harus sama kayak gue kan, enggak juga. Nah, itu yang buat kita nih kita tidak mengerti itu, dan itu yang mungkin harus orang-orang mencoba belajar lah ya. Coba belajar, ngertiin dulu. Pahami dulu, kenapa lu begitu? Nah, tapi ya terlepas dari itu semua ya, ini momen yang pas banget ini ya. Entah ya, ini bintang-bintang lagi mengarah kemana, apakah Saturnus, apakah ke 7 planet ini lagi berjejer lurus, jadi kayak apa, dunia ini lagi sangat damai, kita akhirnya bisa memulai podcast ini kan, konten ngobrol ini kan, jadi kayak to be true ya. Iya, mungkin teman-teman bingung ya kenapa kita dari awal topik kita begini, sekarang bahas puasa, kita nge-flow aja kan. Betul. Iya. Ya mau denger, kalau merasa
ini podcast belok kemana-mana nih, kita mah flow aja dan santai aja, sambil ngopi, sambil makan, sambil tiduran di jalan. Mungkin ada motor dengan podcast kayak gue suka banget tuh denger lagu, denger podcast supaya pengen ngantuk. Kadang gue ngantuk jalan, tapi malam-malam pulang kerja, berangkat kerja, waduh ngantuk bro. BTW, Porli tolong ya. Ini Fafa dicek lagi, itu biasa di belakang helmnya ada earphone atau enggak, itu dicek aja dulu ya. Gue minimal kuping kiri. Kuping kiri gue earbud, kuping kanan buat denger klakson. Nah, itu gue. Kirian lah, bos. Kirian aja kita mah. Aduh, habis ini, Pak. Habis ini rekaman nih, Pak. Habis ini di-up nih. Oke. Habis kita dicecar nih. Dicari ya, Cari ini ntar tiap riders yang biasa pakai TWS ya, dicek atau mungkin bakal ada razia earbuds. Waduh. Iya, kalau earphone kan ada kabel yang kayak. Iya, kelihatan. Dulu pakai kabel tuh, sekarang kan nggak kelihatan. Iya. Jadi nge-spill bad habit gue ya. Jangankan bad habit lu, Pak. Apa? Kayaknya hampir semua rider bisa. Padahal ada manfaatnya, Wel. Iya. Supaya orang ngantuk. Makanya pasang sebelah doang. Iya. Kalau kanan kiri baru lu brengsek juga lu kan. Orang klakson kagak denger lu denger lagu Avenged Sevenfold habis juga. Iya. Battle Piece of Heaven itu. Dirgat ya habis juga gitu. Kadang-kadang klakson gitu. Ya, tapi itu biar itu urusan belakangan lah ya. Yang penting boleh. Yang penting kita bahas ya sebatas ini aja. Kenapa ada topik ya cuman sekedar starter aja. Ibaratnya kayak kalau misalnya lu mau bikin api unggun, nggak mungkin dong lu cuman ada kayu doang. Betul. Pasti harus ada percikan apinya. Nah itu fungsinya di situ aja. Oh salah Wel, bukan percikan Wel. Apa tuh? Butuh effort. Oh, kok effort? Digasnya kan butuh effort. Iya, baru jadi percikan api. Iya, gitu. Betul. Ada tenaga, ada effort, ada usahanya lah. Makanya kita bikin podcast ini effort juga. Kita beli mic, effort juga. Pakai HP dari coffee shop nyampe sini muka demek. Gue dari Tangerang, Passion City, nyari tempat sekarang di Gading. Gue dari Bekasi. Ke Season City. Iya, balik lagi Gading. Ntar pulang ke Bekasi. Kita muter-muter aja. Iya, bisa kan gue nginep di rumah lu sekalian lah. Tapi bro. Iya dah. Tipis-tipis aja kita mah. Betul. Seru betul. Oke, mungkin dari tadi kita udah bahas banyak hal ya. Gue ngerasa mungkin sampai kita bisa bahas hal-hal yang lagi viral. Supaya kita ikut viral juga. Wow. Enggak juga sih. Ya opini kita aja didengar masyarakat. Betul. Gue punya ide Pak kalau misalnya kita mau viral Pak. Betul. Ngapain? Alah, tinggal ke mall. Ke mall nih, siapin tas kosong, lempar aja teriak. Terus teriak apa? Atau lu bikin video gini lah ya. Ketambal ban. Biasa orang pakai pompa kan, pakai kompresor. Lu pakai mulut. Viral dah tuh. Sampai tahun baru badak juga nggak bakal jadi tuh kan. Iya kan? Tapi jangan salah Pak. Ada orang konten kreator dia bikin video, dia ngabisin air segalon, pakai garpu. Logikain aja tuh pakai garpu dan bisa. Oke, mungkin kapan-kapan kita bikin pantat juga ya. Minum pakai pantat gimana? Wah. Gimana? Itu kayaknya yang kembung bukan perut gua. Apa tuh? Apa tuh kantong mie? Nggak nyampe dulu tuh kayaknya. Nggak nyampe kayaknya. Aduh. Udah kagak. Aku jadi jorok nih. Aduh, larinya ke sana. Tapi gitu lah. Mungkin next kita bakal banyak hal. Ya, apa kita udah akhirnya nih podcast kita nih? Bisa panjang sih. Kita habisin nih? Bisa lah. Kita habisin dulu lah ya. Habisin dulu, boleh. Habisin dulu. Apa lagi mau bahasnya? Soal the beginning. Ya udah banyak hal. Ini satu keresahan gua nih. Kebetulan nih ada satu keresahan gua. Ini yang terakhir nih. Apa gimana nih? Pembahasan terakhir. Jangan terakhir juga ya. Iya. Kalau terakhir masa kok ini. Konten ini. Di kepala gua ada ini konten terakhir. Orang baru mulai. Ini salah satu keresahan yang gue dapatin ya. Mungkin ini juga penonton juga ada yang relate mungkin sama gue. Dan ini keresahan yang juga gue alami sendiri. Kalau misalnya kadang-kadang kita tuh mau mulai sesuatu kayaknya susah gitu rasanya. Ketika kita mau memulai untuk katakan ada yang berpikir untuk ya nggak usah jauh lah kayak gue mau kuliah.
wah ada yang berpikir buat apa kuliah, buat apa ngambil jurusan psikologi, apa sih kerjaannya. Kadang masalah-masalah itu tuh, kalau nggak mau mulai sesuatu kayak, gue mau mulai usaha nih, gue mau mulai bisnis nih, atau mau mulai bikin konten nih. Wah tuh ada aja alasannya, ada aja hambatan-hambatannya gitu loh. Kayak yang gua rasa ya kadang ya, ini menurut gua aja ya, kayak kadang-kadang bukannya itu hambatan itu bukan dari luar, kadang dari diri sendiri. Betul, dari diri lu sendiri aja. Contoh ya mungkin gue spill tipis-tipis lah ya, apa yang terjadi di hari ini. Wah banyak lah dramanya, mulai dari kemarin ada dramanya lah, gue ada drama dengan siapa lah. Drama seperti apa tuh? Ya kasih gambaran aja lah. Anggap ada yang mungkin seharusnya gue punya janji dengan si A, tapi harus gue undur waktunya kan untuk memulai ini loh. Ya harus ada sedikit kayak tadi di jalan, wah gila men. Kenapa tuh? Kita di jalan udah nyasar sana nyasar sini, muter balik, tadinya lokasi bukan di sini nih. Iya, lokasi pertama tadi di pikiran bukan di sini, tiba-tiba nyasar, gua kepisah kan. Ketemu nih tempat, sekut bagus. Tangan Tuhan membawa berkat. Iya. Nyasar membawa berkat. Iya, betul itu. Tapi gini, Bang, kasih tau dulu. Apa tuh? Pembahasan yang barusan lu celotehin itu. Apa? Panjang nih. Bisa panjang. Bisa gue kasih argumennya baik juga nih. Tadi kan lu bilang kenapa saat orang mau memulai sesuatu kayak kuliah atau bisnis itu jadi ada keraguan ya. Mereka ragu-ragu untuk memilih pilihan mereka ya. Itu justru bukan yang gue sebel malah orang-orang yang punya privilege, yang bisa milih sana sini, tapi masih labil. Lu tinggal maju aja, tinggal pilih. Kalau gagal kan itu bukan akhir dari dunia. Ya, apalagi lu dimodalin. Lu bukan yang kerja sendiri, nyari uang untuk kuliah sendiri, tapi ya dikasih bokap nyokap masih bisa danain kuliah, danain bisnis, dikasih aset ini itu, dikasih mobil, banyak hal yang dikasih, tapi lu masih takut. Itu yang gue sebel. Mungkin kalau memang sangat berisiko pilihannya, mungkin kayak ini pilihan kaki lo nih, kuliah atau enggak, atau habis buka bisnis ini kalau gagal udah lu gak punya apa-apa lagi gitu. Ya mungkin lu mesti bisa strategi lebih aman lah ya, main aman aja. Tapi kalau yang lu punya privilege tapi masih takut begini, itu yang gue sebel. Kenapa? Karena memang nggak ada yang pasti, nggak ada yang tahu lu bakal berhasil apa enggak. Mungkin lu bakal dioper bokap lu bisnis AP-nya kan, dia punya pabrik, dia punya apa misalnya ya, atau bisnis tokonya, atau usaha dia PT dioper lu. Ya itu kan stok lebih. Yang pusing mungkin anak-anak yang nggak punya privilege, harus semua dari bawah. Tapi pun itu juga mereka jadi harusnya ya. Apalagi gue yang mengalami kuliah susah, dana segala macam, nothing tulus bro. Betul. Kenapa nothing tulus? Kenapa tuh? Karena saat lu nggak punya apa-apa, lu nggak punya apa-apa. Maksudnya adalah lu nggak akan takut untuk melangkah, karena langkah lu besok mungkin langkah terakhir lu. Lu nggak akan ngabisin apa-apa, tapi yang lu punya lu manfaatin sebaik mungkin. Gitu loh. Saat ada orang yang mau ngasih dana buat kuliah, ada yang mau bantuin lu manfaatin. Kalaupun lu gagal, setidaknya lu mencoba. Gitu loh. Makanya kan kalau lu tahu ini kesempatan terakhir gua nih untuk kuliah nih, ada yang mau biayain gua, ya lu justru belajar yang bener dong. Jangan malah takut gagal, justru harus punya mental berani maju. Apalagi kalau bisnis segala macam, dan kalau berhasil nggak juga. Tapi kan setidaknya kita memulai sesuatu gitu. Atau saat orang tua lu punya dana untuk membiayain lu punya kemungkinan lebih besar untuk bisa lebih sukses kan, selama lu mau belajar. Gitu kalau menurut gua. Nah, di sini
Oke, itu kita ambil dari perspektif orang yang ada privilege. Itu dari orang punya privilege. Iya. Gua ngambil perspektif yang orang nggak punya privilege. Oke. Yang lucu itu seperti ini. Lu bilang lu nggak punya privilege, tapi satu hal yang semua orang punya dan gua yakin pasti diberikan oleh yang di atas, kemungkinan dan effort. Oke, probability. Iya, kemungkinan ini ya lu mungkin gagal, lu mungkin berhasil. Oke, kesempatan. Ada kesempatan di situ. Lu nggak mungkin lah lu seumur hidup lu gagal. Kalau misalkan kita untuk jadiin bahan konseling, bahan di lu ngobrol dengan psikolog, pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan itu. Akan di apa hal ketika lu punya ngerasa sesuatu yang kurang, lu ngerasa lu kurang di hidup lu, apa lu ngerasa gagal, pasti gue yakin ada yang ngarahin kayak apa yang lu punya gitu, apa yang ini mungkin akan gue ambil quotes-nya dari One Piece lah ya. Boleh. Gue ambil quotes-nya dari One Piece. Bagi tonton One Piece kita ya. Iya. Aduh, yang hiatus sampai episode 1000 dan yang masih lanjut ini. Gimana? Quotes siapa nih? Quotes siapa? Ini quotes dari salah satu karakter lah ya. Karakter yang udah jadi krunya si Luffy. Okay. Kru topi jerami. Jangan berfokus pada apa yang sudah pergi, tapi fokuslah pada apa yang lu punya sekarang ini. Oke, betul lah. Jadi kembali lagi ke yang soal probability itu. Kalau lu ngomongin probability, lu mungkin sukses, mungkin gagal. Ya contoh kalau misalnya lu kuliah mungkin lu bisa jadi orang kaya, tapi mungkin juga tidak. Gak mungkin lu mencoba yang terbaik malah lu berujung gagal. Justru itu kan emang hidup full of trial. Error aja. Iya. Gitu. Nah, dan juga sama dengan hal bisnis, apalagi bisnis, resiko jauh lebih besar daripada lu jadi karyawan. High risk, bro. Lebih return juga tapi. Memang. Iya. Makanya kan di dunia investasi, dunia pasar modal pasti bilang high risk high return. Lo kalau misalnya resiko udah gede setengah mati, pasti returnnya gede setengah mati. Ya kalau misalnya risknya kecil-kecil aja ya pasti returnnya juga kecil, semua sama. Padahal semua cuma busi mata koin aja. Iya. Lu berhasil atau gagal. Jelek-jeleknya ide lu atau sebuah ide lu yang mentok-mentok, kalau nggak berhasil ya gagal tuh, nggak ada lagi. Cuma kan lu nggak mungkin dari 10 ide, 100 ide, 1000 ide, satu masa nggak jadi sih. Nah, itu yang kadang-kadang yang orang-orang nggak punya privilege nih, yang harus lebih disadarin lah ya, lebih disadarin. Lu nggak punya apa-apa bukan berarti itu akhir dunia. Betul. Selama lu punya tujuan, lu ada yang ingin lu capai, percaya dah, bener dah. Gue mungkin bukan orang yang religius banget, tapi pasti dikasih jalan. Amin. Ya. Iya, amin dong. Ya, betul. Iya, dan amin. Iya, betul. Ya. Amin itu artinya lu punya keyakinan yang besar untuk doa lu itu. Ya. Gue berusaha se-open dari segala sisi. Betul. Sudut pandang agama manapun ini ya. Oke, siap. Oke ya. Iya. Tapi maksudnya nggak mungkin lah kita 10 kali berjuang, 10 kali bangkit atau 10 kali jatuh. Nggak mungkin nggak ada kesempatan atau nggak ada jalan. Ini mungkin terdengar klise. Terdengar klise seperti para influencer motivator di luar sana. Cuman itu just start gitu loh. Kalau apa yang lu mau lakuin, start aja dulu, mulai aja dulu. Lu mau mulai dagang, mulai aja. Dari mana? Ya sebatas yang lu punya. Kemarin gue nonton short di YouTube, ada yang bilang gini. Apa tuh? Lebih baik satu ide biasa tapi lu lakukan daripada ide yang sempurna tapi nggak lu lakukan. Itu bagus banget tuh, daging banget tuh. Iya. Nah itu mantap tuh. Iya. Lebih mending
lu jual aqua galon tapi lu jualan daripada lu pengen bikin startup tapi nggak jalan-jalan. Iya percuma. Iya sama aja, Bang. Mending jualan aqua galon aja kan. Nah itu makanya pentingnya dari konten ini begini ini. Ini something yang sebenarnya di luar dari conversion, dan emang ini dilakukan bisa dibilang di tengah-tengah antara kesibukan masing-masing kita lah ya. Betul. Ya gue tahu pasti lu capek, gue juga pasti ada hal yang bikin lelah lah. Cuman lepas dari itu semua kan kita mau memulai sesuatu, kita mau mencoba sesuatu yang baru, dan memang ini di luar conversion gue I have to say gue introvert. Mungkin tidak terlihat seperti itu, tapi gue introvert. Tapi kuncinya adalah terlepas dari extrovert dan introvert, itu itu enggak semeder itu. Yang penting lu mulai. Betul. Yang penting semua orang pun punya kesempatan yang sama di dunia. Ya mungkin ada yang start di belakang, ada start yang di depan. Tapi selama lu tahu arah lu mau kemana, kan lu akan mencapai ke sana kok, entah bagaimana caranya. Sama kayak kita bikin podcast, kita mulai hari ini 30 Oktober 2024. Kita nggak tahu setahun lagi jadi apa, 2 tahun lagi jadi apa, 3 tahun lagi jadi apa, atau 5-10 tahun lagi. Mungkin selama beberapa bulan kita bakal angkat-angkatan, atau mungkin tahun depan 2 tahun lagi kita jadi mungkin kayak Ferry Irwandi gitu, Bang Ferry. Wah, itu keren banget ya. Jauh. Atau jadi kayak Bang Uus. Ngeri gitu, orang-orang ngeri itu. Iya, kita sih ya kita berusaha semaksimal mungkin aja. Betul. Setidaknya kita hari ini memulai dan mencoba gitu. Kalau memang ini nggak jadi atau views-nya nggak tinggi atau pendengarnya nggak tinggi, ya nggak apa-apa juga. Iya. Kan lo nyoba. Daripada ngecoba, biarkan ide yang biasa ini menjadi awal. Anjay, kelas banget. Ini yang penting ini. Kalimat dan tadi itu yang malah penting. Kenapa? Banyak gue sering ini yang jadi riset pribadi lah ya. Gue nggak tahu data fullnya, tapi emang banyak yang seperti itu. Banyak yang ragu-ragu. Saya sendiri juga ragu. Gue sendiri juga ragu-ragu gitu. Banyak pasti keraguan gue. Tapi di balik keraguan itu kan bagaimana kita melawan diri kita sendiri kan. Seperti quotes-quotes yang sering beredar di internet. Musuh terbesar lo bukan orang lain, tapi diri lu sendiri. Itu yang gue dengar dari Aumine, karakter dari Kuroko no Basket kan, gue nonton juga kan. Untuk saya tidak nonton yang itu. Satu kalau ada orang yang bisa ngalahin gue adalah diri gue sendiri. Betul. Gitu loh, makanya ya gue rasa ya kalau melawan oleh diri sendiri. Padahal di hidup ini cuma ada satu kepastian loh. Dari lu berhasil atau kagak, sukses atau enggak, yang pasti cuma mati. Selain itu semua ada kemungkinan ya. Lu mau kaya, lu mau miskin. Jangan lupa apa? Ada yang kurang tuh. Ntar dicecer sama orang. Lahir, sakit, mati. Ini penting. Ini. Ada yang kurang juga tuh. Apa tuh? Lahir, muda, tua, baru mati kan. Gitu. Cuman kan bagaimana lu bisa menghidupi kehidupan yang di tengah-tengah ini sebelum lu mati. Betul. Gitu. Cuman ya gitu lah maksud gue. Apalagi lo takutin kalau yang pasti cuma satu ya, kematian itu udah pasti. Cuman sisanya kan kemungkinan. Lu mungkin sukses, lu mungkin kaya, lu mungkin miskin juga. Tapi kan satu penyesalan kalau lu berakhir dengan hidup lu yang miskin. Berarti kan lu apakah lu gagal atau lu nggak mencoba apa-apa, itu yang salah ya. Tapi kalau lu udah mencoba dan gagal, setidaknya kemungkinan itu sudah lu uji. Kebetulan gue dapat ini insight dari banyak lah gue lihat di Instagram lah ya. Ngomong berarti nggak apa-apa lah, tadi ngomong aku juga nggak apa-apa. Podcast pertama kok galau tadi kita ngomong. Gue lupa, udah biarin. Ya gue liat di sebuah postingan di Instagram ya
biasa ada lah lu, kalau lu mungkin gua nggak tahu ya, mungkin ada yang dapat juga kayak gua, ada ditanyain orang-orang di jalanan, orang-orang udah tua, ditanyain apa yang lu sesali dalam hidup, banyak penyesalan mereka di hari tua. Itu juga bagian yang gua tidak mau kita Alami. Ya, gua nggak mau kita alami, gua nggak mau orang-orang sekitar gua alami. Gua nggak mau lu nyesel karena lu tidak melakukan sesuatu, tidak memilih sesuatu. Biasanya tuh yang gue dengar tuh mereka kurang waktu sama keluarga, kebanyakan kerja, atau mereka kurang, sebaliknya kurang berusaha dalam karir mereka, sehingga nggak jadi sukses. Padahal mereka pengen menghidupi kehidupan yang layak, mungkin menurut standar mereka ya. Tapi baik lagi, orang punya standar hidup masing-masing. Iya, kalau lu punya kesempatan lu capai gitu. Atau lu merasa kurang gue kalau deket nih sama orang-orang seperti gue, bahkan orang tua gue, keluarga gue, teman-teman gue, ya lu harus punya spare waktu untuk mereka gitu. Jangan sampai lu tua nyesel sendirian. Wah, itu nggak enak banget bro. Waduh, udah kebayang tuh bro. Ya sama halnya seperti hubungan lah ya ini ya. Oke, maksudnya hubungan. Sama-sama hubungan aja. Yuk, pasti akan ada. Gue juga sering kok denger ada temen gue yang nyesel. Dia nyesel, kenapa gue, waduh kok nyesel gue kok, kenapa kemarin gue nggak kenalan aja sama dia. Waduh nyesel kok. Ya kemarin padahal udah di kampus orangnya. Dia lihat papasan set keluar, gue sama temen gue keluar dari kelas, orang yang masuk. Gue ngerti sih nervous ya. Cuman itu kan jadi sebuah penyesalan. Padahal kan lu tinggal manggil, tinggal nyeletuk, atau mungkin ada kesempatan yang bisa lu pakai, ya lu masuk ke situ gitu. Lu harus tahu timingnya, jangan sampai awkward, jangan sampai kocak. Cuman kan intinya yang dari kita ngomong adalah kesempatan yang tidak lu manfaatkan dengan maksimal. Kayak bukan Kristen kan? Kita di acara gereja tuh ada namanya retret. Kadang ketemu cewek-cewek yang cakep, kita pengen kenalan. Nah, caranya gimana kenalannya? Foto. Kita foto bareng. Pas kita udah mau pulang tuh ajak foto bareng. Set. Bridging ke situ, kenalan, minta IG-nya, selesai. Mungkin perut lu agak mulus ya. Gue jamin agak mulus, perut lu mulus. Kenapa? Karena nervous ya. Gue ngerti banget. Cuman itu fase tertinggi yang akan lewatin. Setelah itu lu gak nyesel. Seenggaknya lu dapet IG-nya, tahu namanya, dan dia notice lu, itu penting. Oh, si Rafa kemarin yang kenal sama gua, mungkin aksi sama gua, ya lu takut diapain? Takut diomongin, takut malu, takut apa gitu. Lu juga perut lu mulus juga, itu harga yang harus lu bayar. Maksud gua nervous ya, tapi kan lu nggak mati juga. Setidaknya lu udah berusaha, udah mencoba, dan lu kenal sama dia itu kan. Siapa tahu jadi pacar lu, jadi istri lu, nggak ada yang tahu. Sama itu, semua hal itu intinya ya mulai aja dulu. Kalau negatif ya, kalau kriminal atau hal yang baik jangan dicoba. Jangan lah itu ya. Jangan coba-coba. Tapi lu punya hal yang punya tujuannya itu ada etikat baiknya, ada hal-hal yang memberi dampak buat orang lain, bahkan buat diri sendiri. Coba aja, kenapa takut sih? Kayak lu nembak cewek, takut ditolak. Ya untuk kan ujung-ujungnya ditolak, diterima atau enggak. Dia juga punya pilihan, gak cuma lu. Betul. Makanya kan setidaknya lu tahu jawaban dia. Seenggaknya lu udah mencoba. Kalau memang gagal, berarti ya itu selesai. Kewajaran dunia aja. Iya. Kewajaran dunia yang iya lu berhasil atau kagak. Kebetulan kagak. Emang bukan tipe dia aja udah. Tapi mungkin berhasil juga, nggak ada kemungkinan. Iya kan, nggak ada yang tahu. Ada yang ngejar sampai berapa lama dapet tahu. Iya. Kita nggak ada yang tahu namanya hidup ya. Ada yang mungkin ngejar cewek nanti bisnisnya sukses, harus sukses, banyak duit, baru ngejar cewek. Itu fine juga. Ada yang mau punya pasangan dulu, duitnya nanti, katanya rezeki setelah nikah lah, rezeki setelah apa. Kalau gue sih nggak terlalu percaya gitu-gitu ya. Sama. Gue pengen sukses dulu, baru kita punya keluarga, punya pasangan. Tapi itu pilihannya. Ya. Cuman intinya adalah apa yang menurut lu benar, yang udah lu coba, ya lakuin aja gitu. Jangan sampai lu nyesel dalam hidup lu, harusnya dulu gue gini nih Pak. Jangan sampai lah gitu. Kayak podcast ini, ya coba aja dulu. Nggak tahu sukses atau kagak, nggak tahu jalan apa enggak. Tapi tanggal 30 Oktober 2024 ini kita mulai.
Oktober, Maret anyok. Maret. Ada Iya. T-nya. Ada T-nya. Ada T-nya. Ada T-nya. Kok gue salah bulan anjay. Tapi gitu. Inilah yang dibilang yang kita bahas tadi, Pak. Nervous. Karena ini baru mulai. Nah, aku sedang spontan. Betul. Uhui. Enggak. Oh, enggak. Enggak. Boleh pakai uhui boleh. Oh, boleh. Ya. Oke, mungkin bisa ada yang mau lu bahas lagi di sini loh. Atau mungkin kita mau sudahi podcast ini? Untuk saat ini itu sih ya. Itu karena itu bagian dari tema kita. Oke. Start. Ya mulailah apa yang ingin lu mulai. Jangan sampai di akhir hayat lu, di saat lu udah berbaring sakit di masa tua lu, yang hanya lu lakukan adalah menatap masa lalu dan bilang ke diri lu atau lu mungkin bilang ke anak lu atau siapapun, gua nyesel gua nggak pernah melakukan ini dulu. Karena pada faktanya semua cerita tuh ada awalnya, the beginning. Nah, masuk lagi kan, bridging gue bagus. Iya. Kalau ini ya, kita bahas kesimpulannya sekarang ya. Kesimpulan dari gue adalah yang mungkin mirip-mirip sama kayak lo, tapi penyesalan selalu datang terakhir. Jadi kalau memang lu mau berkarya, misalnya lu menjadi musisi, menjadi pengusaha, lu suka sama cewek, lu mau nembak cewek, lu mau ngelakuin banyak hal di hidup lu, ya abisin di masa muda lu. Karena nanti semua itu akan lu tuai di masa tua, sehingga lu bisa cerita ke anak-anak lu. Lalu gitu, gue pengen hidup gue menjadi sebuah cerita yang bisa jadi contoh buat orang lain, jadi berkat. Kalau kata buat mat saya, cerita hidup kita jadi berkat buat orang lain, gitu loh. Dan itu kan jadi satu hal yang membanggakan buat kita dan juga buat orang lain juga bisa bercerita. Oh dulu si Pak begini ya, si William begitu ya. Jadi mereka juga bisa jadi satu motivasi berani melangkah. Dan motivasi itu kan bisa dioper ke orang lain. Oh lu punya cerita, dulu lu nggak pernah menyerah, dibagiin ke orang. Oh harus motivasi, dibagiin ke orang lain. Itu jadi lingkaran yang nggak akan pernah habis. Jadi ya coba aja, jangan sampai nyesel. Dan pas nih, gue dapat ending untuk semua video kita, Pak. Oke, podcast juga ya. Untuk obrolan ini gue dapat endingnya, Pak. Apa? Gimana, Pak? Tetaplah bahagia. Be happy. Be happy. Be happy. Itu pasti. Semuanya dah. Begitu sekian podcast DWF hari ini atau DWF podcast. Tetaplah salam perjuangan. Loh. Apa? Salam perjuangan udah ada partai, woi. Oh, ada partai. Udah ada partai. Ada partai itu jangan tuh. Udah. Tetaplah bahagia. Oke. Be happy. Tetaplah bahagia.